Yuk teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan untuk belajar AutoCAD di Android ya teman-teman. Untuk di sesi yang sebelumnya kita sudah membahas untuk fitur di Draw ya teman-teman. Nah, kali ini saya akan memberikan atau menjelaskan untuk fitur di select ini ya. Kalau nggak salah, kalau di PC AutoCAD PC itu modify. Untuk perintah modify ada fitur apa aja di sini, nanti kita akan bahas, karena ini adalah fungsi dasar untuk memanfaatkan AutoCAD ya teman-teman. Intinya di sini sebenarnya untuk AutoCAD ini bisa pakai draw ini untuk menggambar objeknya ya. Kemudian untuk select ini adalah untuk memproses atau memodifikasi garis-garis yang ada gitu. Oke, yang pertama adalah kita akan membahas fungsi select ini sendiri ya. Jika kita punya garis seperti ini, kita bisa men-select. Select adalah untuk memilih garis atau memblok garis ya. Kita tekan lama di satu bidang, kemudian kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Kita tarik garis sampai menutupi semua gambar. Kita drag jari kita sampai menutupi ini. Saya drag dari kanan ke kiri ya, kemudian menutupi semua gambar dan kita lepas. Maka semua garis yang dilewati oleh drag itu tadi, dia akan otomatis terpilih. Kemudian setelah seperti ini kita bisa menggunakan fungsi-fungsi dari menu select itu sendiri. Misalkan erase untuk menghapus, copy untuk mengcopy, move untuk memindah, scale untuk menskala. Untuk edit mtext ini adalah untuk mengedit teks yang sudah ada. Offset ini adalah untuk offset mengcopy ya, mengcopy dengan jarak tertentu kayaknya. Bukan mengcopy ya, nanti saja saya perlihatkan fungsi dari offset ya. Untuk rotate ini untuk memutar sesuai dengan derajat yang kita inginkan. Mirror ini fungsi seperti kaca atau memirror. Kemudian join ini menggabungkan, explode ini memisah, fillet ini membuat jari-jari, membuat jari-jari pada suatu sudut. Properties ini nanti kita lihat seperti apa. New block ini mungkin membuat blok pada suatu garis. Oke. Kita lanjutkan untuk fungsi select sendiri ya. Untuk drag dari kiri ke kanan maupun kanan ke dari kanan ke kiri ya teman-teman. Dari kanan ke kiri itu setiap garis yang dilewati kotak ini, apa itu namanya? Yang dilewati oleh dragnya, maka dia akan tertandai. Nah, berbeda
jika kita drag dari kiri ke kanan, nah kalau dari kiri ke kanan, maka garis yang secara penuh dilewati dari drag ini, dia yang tertandai. Padahal ini misalkan ada garis lengkung yang terkena drag kita ya, garis 2 lengkung ini. Tapi jika dia tidak terkena secara full seperti ini, maka dia tidak akan ikut tertandai. Jadi ini nanti yang tertandai adalah yang lingkaran, 2 lingkaran ini, misalkan seperti ini. Nah, jadi untuk drag dari kiri ke kanan, bedakan dengan dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau kanan ke kiri, setiap garis yang dilewati oleh drag ini maka dia akan tertandai. Nah, seperti itu. Itu bedanya ya, teman-teman. Kemudian untuk erase ini untuk menghapus. Misalkan kita tandai garis yang ingin dihapus, kemudian kita erase, maka garis yang kita tandai dan kita iris tadi dia akan terhapus, teman-teman. Kemudian untuk mengcopy, kita misalkan ambil garis seperti ini, kemudian kita copy, kita arahkan ke titik mana sebagai base point untuk mengcopy, kemudian kita tab dan kita geser ke titik mana kita mau mengcopy, kemudian kita tab. Nah, maka garis yang kita copy tadi akan terkopikan di sini ya. Oke, selanjutnya move. Berbeda dengan copy itu akan mengcopy garis yang kita salin. Kalau perintah move, dia adalah untuk memindah. Kita ambil titik seperti tadi caranya. Kemudian kita tab. Kemudian kita pindah ke tempat yang kita inginkan. Kemudian kita tab lagi. Maka garis yang posisinya di sini tadi akan berpindah ke tempat yang kita kehendaki. Kemudian untuk scale adalah untuk menskala garis. Caranya adalah kita blok seperti tadi, kemudian kita klik scale, kemudian kita cari titik mana yang digunakan untuk base point, kemudian kita tab, kemudian kita masukkan skala yang diinginkan. Misalkan untuk memperbesar, misal kita klik kita isi 2, maka garis yang kita skala akan membesar 2 kalinya. Nah, akan membesar 2 kalinya. Nah,
Kalau kita menghendaki memperkecil, maka kita masukkan skala juga untuk memperkecil. Misalkan kita akan memperkecil setengahnya, jadi kita masukkan bilangan desimal 0,5. Kemudian kita enter. Maka garis akan diperkecil setengahnya. Kemudian edit mtext. Nah, harusnya untuk edit mtext ini kita bisa melakukannya kalau kita punya tulisan ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi offset. Offset misalkan kita ingin offset itu penjelasannya. Mengoffset offset? Pokoknya seperti ini caranya. Kita buat jarak untuk offset misalkan 5. Kita enter. Kemudian kita bisa mengoffset garis ke dalam. Ini keluar ya tadi ya. Keluar, kemudian nah ini jaraknya adalah sesuai yang kita masukkan. Misalkan di lingkaran ini juga. Nah, seperti mengcopy ya teman, mengcopy tapi bukan copy ke ukuran yang sama, tapi kita mengcopy dengan jarak tertentu gitu. Oke, itu fungsi dari offset. Kemudian fungsi dari rotate ini adalah merotate dengan sudut tertentu. Kita tandai garis yang ingin kita rotate, kemudian kita klik rotate, titik, kita cari titik acuan titik baseline-nya, kita tab, kemudian kita sesuaikan sudut yang kita inginkan. Kita bisa menyesuaikan tegak lurus dengan kita lihat kursornya seperti ini. Bisa tegak lurus 0 derajat, kemudian 90, kemudian ini 360 ya. Ini 90 derajat juga. Nah, kalau ingin dengan sudut tertentu, kita tinggal klik ini, kita masukkan misalkan rotate 45 derajat. Maka sudut rotate-nya adalah 45 derajat. Kemudian mirror. Mirror ini adalah fungsi dari kayak cermin gitu ya teman-teman. Langkahnya kita blok, kemudian kita mirror, kemudian kita cari titik untuk memirror. Misalkan di sini kita tab, kita tarik garis misalkan tegak lurus. Nah, maka garis yang kita mirror akan tercopy dengan kondisi berbalik dengan barang atau garis yang kita mirror. Kita tab, erase source object. Apakah mau menghapus sumber objek? Tekan tidak jika mau tidak menghapus sumber objeknya ya teman-teman. Kita klik no. Nah, maka akan seperti ini. Kemudian fungsi selanjutnya adalah join.
join itu fungsinya adalah untuk menggabungkan dua garis ya, dua garis atau lebih lah. Misalkan line kita punya seperti ini, nah ini kan garisnya terpisah ya, ada dua garis. Kalau kita join maka dia akan menjadi satu garis yang nyambung. Misalkan join. Nah, sekali klik dua garisnya menjadi satu bagian ya. Kemudian itu untuk fungsi join, menggabungkan dua garis atau lebih. Kemudian untuk explode ini untuk memecah satu garis menjadi dua garis. Misalkan seperti ini. Explode. Nah, maka akan ada dua garis. Kemudian kita lanjutkan fillet. Fillet ini akan memberi jari-jari pada sudut seperti ini. Misalkan seperti ini. Kita arahkan ini ke garis yang pertama, kita klik. Kemudian garis yang kedua kita klik. Maaf, kita ulangi. Fillet, kita klik satu garis, kemudian radiusnya kita masukkan misalkan 10, kita enter, kemudian kita klik garis yang kedua. Nah, maka akan ada jari-jari di ujung pertemuan sudutnya. Kemudian fungsi selanjutnya adalah new block. New block adalah membuat blok pada garis atau membuat blok. Jadi ketika diklik dia akan menjadi satu blok. Kita tandai garis. Nah, ini kan terpisah-pisah. Kita akan tandai. Kemudian kita akan new block. Kita buat nama blok, misalkan blok 1. Kemudian kita enter. Maka yang kita buat tadi akan tersimpan seperti ini. Nah, ini blok yang kita buat tadi. Jadi kita tinggal klik blok ini untuk memasukkan ke dalam lembar kerja kita ya. Misalkan seperti ini, klik. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Mumpung ini masih free ya teman-teman. Besok kita lanjutkan di proses penggambaran benda-benda yang kita inginkan. Sebenarnya banyak bisa dimanfaatkan untuk software AutoCAD ini ya teman-teman. Terutama saya sendiri juga kerjanya menggunakan software AutoCAD ini. Semua bidang sebenarnya bisa dimasuki untuk kita yang bisa atau punya skill menggambar menggunakan AutoCAD ini teman-teman.
Tinggal kita mempunyai keahlian di bidang apa, kita bisa menerapkan dengan ilmu gambar ini, teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Yuk, dadah teman-teman.